LPMP Papua Barat melaksanakan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era pandemi COVID-19. Pilkada Teluk Bintuni pada 9 Desember 2020 lalu sudah selesai. Kini saatnya seluruh elemen dapat kembali bersatu untuk membangun Bintuni, tegas Gubernur. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka membuat suatu proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik, LPMP Papua Barat melaksanakan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era pandemi COVID-19 bagi kepala sekolah dan juga pengawas sekolah di Kabupaten Manokwari. Sebelumnya, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat melaksanakan survei kecepatan informasi di daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Khusus di Manokwari di 9 distrik, di Manokwari Selatan dan juga perbatasan Manokwari Tambrau. Dan dari informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak terjangkau sampai ke daerah pinggiran. Untuk itu, LPMP Papua Barat melaksanakan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era pandemi COVID-19. Bagaimana memajukan pendidikan dengan mengaktifkan proses belajar mengajar di setiap sekolah, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saat ini sedang terjadi. Ketika tidak ada proses belajar mengajar, itu kita sudah berpikir tentang mitigasi kebencanaan itu. Ini anak-anak mau jadi apa ke depan? Tidak ada proses belajar mengajar, hanya dilakukan secara daring atau hanya dilakukan guru kunjung. Itu pun ada keterbatasan yang dilakukan. Mitigasi ini menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan, menjadi catatan bagi kepala sekolah, baik di semua jenjang tingkatan, bahwa kebencanaan pendidikan itu akan terjadi dengan tatap muka terbatas PTMT, ya, yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita ikuti aturan yang ada di situ. Petronella, Kepala SD Santa Cecilia, saat diwawancarai mengatakan saat mendukung pembelajaran tatap muka. Petronella, Kepala SD Santa Cecilia, saat diwawancarai mengatakan sangat mendukung pembelajaran tatap muka karena selama ini pembelajaran daring dinilai tidak maksimal. Karena anak didik mengalami libur yang sangat lama dengan adanya program tatap muka terbatas. Untuk itu, SD Santa Cecilia akan melaksanakan tatap muka selama 2 jam pada setiap kelas. Kami Cecilia, saya sudah siapkan wastafel permanen 28, sumur bor, air mengalir lancar, semuanya itu kami sudah siapkan. Entah itu orang tua setuju atau tidak, tapi memang sekitar 50% orang tua itu minta tatap muka karena berat untuk orang tua. Itu saya bilang, tidak apa-apa. Kalau masalah tatap muka itu malah lebih bagus, yang penting kembali ke kita. Supaya orang tua, siswa, guru, dan masyarakat semua kita menjaga 3M-nya itu. Itu saja. Kalau tidak mau menjaga itu, bagaimana anak mau pintar? Sementara pekerjaan semua dikasih tugas, kembalikan 100. Padahal di tes tidak 100. Itulah. Jadi kalau menurut saya, ini bagus sekali. Untuk pertemuan ini, kalau bisa kepala-kepala sekolah, dinas sepakat untuk tatap muka, tapi intinya 3M itu saja. Kita semua takut corona, tapi kita juga pikir nanti kita anak-anak mutu pendidikannya menurun karena semua anak kan tidak sama. Dengan dilaksanakan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era pandemi COVID-19 di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Tambrau, diharapkan informasi-informasi pendidikan dapat diterima oleh sekolah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sementara itu pemirsa, di masa pandemi COVID-19, LPMP Papua Barat melaksanakan lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga SMA sebagai wadah untuk meningkatkan mutu pendidikan generasi muda. Kegiatan lomba melukis dan mewarnai yang dilaksanakan oleh LPMP Papua Barat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2021 dengan mengusung tema serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Karena di masa pandemi COVID-19, maka lomba yang direncanakan akan dilaksanakan di seluruh Papua Barat hanya berjalan di Kabupaten Manokwari dengan melibatkan peserta dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat dengan jenis lomba mewarnai dan juga menggambar. Wawan Rahyudi, Ketua Panitia mengatakan melalui media gambar, peserta didik dapat menuangkan ide-ide dan gagasan bagaimana merdeka belajar walaupun di masa pandemik. Mereka bisa mengekspresikan merdeka belajarnya mereka secara tidak langsung. Dan mungkin kalau kaitkan dengan asesmen nasional, sebenarnya literasi dan numerasi itu pun bisa masuk ke dalamnya. Karena kalau kita kaitkan lebih mendalam lagi, sebenarnya pencampuran warna itu merupakan logika daripada pemikiran numerasi. Bagaimana dengan campuran yang sedikit ini lebih atau ini lebih akan jadi seperti ini, itu kan logika berpikir numerasi yang akan mereka bangun. Itu yang kami harapkan seperti itu, melalui media gambar, melalui menggambar, mereka bisa mengekspresikan numerasi dan literasi yang mereka miliki, kayak gitu. Hasil gambar yang sudah dinilai akan dipajang di ruang auditorium LPMP Papua Barat pada kegiatan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era pandemi COVID-19. Untuk materi gambar, terlihat seputar aktivitas belajar di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang pengelola pasar dan pelatihan fasilitator pasar aman berbasis komunitas. BIMTEK dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan edukasi yang dilaksanakan pada akhir bulan April 2021 lalu. Sebelumnya, kegiatan BIMTEK juga telah dilaksanakan pada 3 kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Kaimana. Budi Priyanto, Koordinator Informasi dan Komunikasi Kantor BPOM Manokwari, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan oleh BPOM guna mendukung program prioritas nasional, yakni tentang keamanan pangan nasional. Satu kegiatan Badan POM untuk mendukung program prioritas nasional terkait keamanan pangan nasional. Jadi salah satunya kita intervensi di pasar. Jadi kita ada 3 intervensi, itu ada di desa, pasar, dan juga sekolah. Nah ini salah satunya adalah pasar. Jadi dalam bentuk kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas. Itu kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari yang sebelumnya kita sudah laksanakan advokasi keamanan pangan di bulan April kemarin. Jadi menindaklanjuti hal tersebut, kita lanjutkan ke BIMTEK, pasar, dan juga pelatihan fasilitator pangan. Dikatakan Budi, pihaknya juga melaksanakan kegiatan pelatihan penggunaan alat tes cepat atau tes kit kepada komunitas dan fasilitator pasar aman untuk mendeteksi bahan-bahan yang mengandung bahan berbahaya. Sehari, jadi untuk pemaparan materi, kemudian nanti kita ada pelatihan terkait penggunaan tes kit. Jadi cara cepat menguji atau mengetahui pangan-pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jadi bahan berbahaya itu ada rodamin, formalin, metanil yellow, dan juga rodamin B. Metanil yellow itu warna kuning, rodamin B warna merah. Jadi ini kita ajarkan ke komunitas, ke fasilitator pangan di pasar. Kita nanti kasih pelatihan bagaimana melakukan tes menggunakan tes kit. Jadi nanti rencana ke depan kita akan kasihkan alat tes kitnya, jadi bisa digunakan oleh para komunitas yang sudah kita latih. Kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh kurang lebih 12 komunitas yang ada di Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jenpot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan beberapa fasilitas publik pada momen Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-18. Usai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-18 yang berlangsung pada Rabu kemarin, Gubernur Papua Barat kemudian melakukan kegiatan peresmian fasilitas publik dan rumah ibadah, antara lain kantor distrik Manimeri, peresmian puskesmas di SP4, peletakan batu pertama pembangunan pastori Jemaat GKI Sion Sibena, peresmian kantor Kominfo, Pasar Rakyat Manimeri SP4, serta peresmian kantor angkutan masyarakat Bintuni atau AMB. Fasilitas publik dan satu rumah ibadah yang diresmikan oleh Gubernur diharapkan dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat Teluk Bintuni, sehingga masyarakat dapat merasakan sentuhan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di setiap kesempatan, Gubernur juga selalu mengingatkan masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan di masa pandemik, sehingga Papua Barat dapat terbebas dari COVID-19. Dan yang perlu diketahui bahwa jumlah kesembuhan akibat COVID-19 mencapai 97,2%. Untuk itu data kita di Papua Barat ya positif 9.414 orang. Sekali lagi 9.414 orang, sembuh 9.152 orang. Tingkat kesembuhan di Papua Barat ya 97,2% untuk hari ini. Tingkat kesembuhan di Papua Barat ya 97,2%. Meninggal di Papua Barat 173 orang. Yang masih dirawat ya di semua rumah sakit isolasi mandiri tinggal 89 orang yang masih dirawat. 89 orang, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni 4 yang masih dirawat. Betul kan? 4 Bupati, 4 yang masih dirawat. Perlu diketahui bahwa sejak dimekarkan sejak tahun 2003, Kabupaten Teluk Bintuni sudah banyak mengalami perubahan terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, sehingga saat ini masyarakat Teluk Bintuni sudah dapat menikmati hasil dari pemekaran tersebut. Rano Kobarek, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan bahwa Pilkada Teluk Bintuni pada tanggal 9 Desember 2020 sudah selesai dan berharap agar seluruh elemen dapat kembali bersatu untuk membangun Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini disampaikan Gubernur ketika mengisi sambutan pada acara perayaan HUT Kabupaten Teluk Bintuni ke-18 yang diselenggarakan di Gelanggang Olahraga Argo Sigemerai Distrik Bintuni Rabu 9 Juni 2021 kemarin. Gubernur menjelaskan berakhirnya Pesta Demokrasi Teluk Bintuni ditandai dengan putusan sejumlah lembaga kompeten termasuk Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Gubernur berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak saling memprovokasi terkait isu pilkada. Namun, Gubernur menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu mendukung kepala daerah yang terpilih yang akan dilantik pada tanggal 18 Juni 2021 di Manokwari nanti. Tapi ketika pemilu kada sudah berjalan, sudah ada keputusan KPU, ya, kemudian ada keputusan MK, sudah itu adalah final dan mengikat. Mari kita kembali bersatu, ya. Kita bentuk kabupaten ini bukan untuk memecah belah kita, ya. Bentuk kabupaten untuk mempersatukan kita, menyatukan kita untuk membangun kabupaten ini, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat itu. Jadi saya harapkan mari ya, jangan ada lagi yang memprovokasi masyarakat lagi. Ya. Tidak boleh. Ya. Itu pilkada sudah selesai, keputusan MK sudah selesai, tinggal pelantikan tanggal 18 2021. Jadi saya harapkan mari ya, keluarga besar Bintuni, 7 suku yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, tapi juga semua suku baik Nusantara, Papua yang lain yang ada bersama dengan 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni bersama dengan TNI, Polri, ASN, ya semua komponen bangsa yang ada. Mari kita dukung ya Pak Bupati, Wakil Bupati terpilih tanggal 18 saya akan lantik di Manokwari ya. Gubernur juga berpesan kepada para elit politik agar tidak membuat polemik yang dapat memecah belahkan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni karena akan mengganggu stabilitas ekonomi di masa pandemik. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Alumni Unipah Kabupaten Teluk Bintuni masa bakti 2021-2026 resmi dilantik Ketua DPP IKA Unipah Petrus Kasio. Bakti 2021-2026. Pelantikan para pengurus yang dilakukan secara prosedur protokol kesehatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Bintuni, Kota Bintuni, Kamis 10 Juni 2021. Prosesi pelantikan ini disaksikan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Rektor 3 Unipah, Dr. Andos Klia Poskrey, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matrat Kokop, serta Forkopimda, para pejabat di lingkup Pemkab Teluk Bintuni, dan pimpinan BUMN dan BUMD. Dalam sambutannya, Petrus Kasihyu meminta para pengurus yang baru dilantik untuk bekerja secara baik dan tertib administrasi. Hal ini jelas Kasihyu yang juga Bupati Teluk Bintuni agar program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Yang baru dilantik melaksanakan tertib administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Karena kita sampai hari ini sudah membentuk website alumni agar semua alumni itu bisa masuk dalam aplikasi itu melengkapi biodatanya, kerja di mana, kan Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ini penting untuk mendukung program akreditasi kampus tercinta. Nah, kalau kita kemarin saya cukup lama bersama-sama teman-teman di sekretariat ya akreditasi di kampus. Saya tanya, apa tugas kami alumni? Bapak dong tugas itu isi data, kerja di mana, lulus tahun berapa, ya. Sekarang ini ada di mana, data-data itu ada di dalam aplikasi. Kalau data itu sudah bagus kita isi, maka secara otomatis akan menaikkan peringkat akreditasi kampus Unipah. Pada kesempatan ini, Petrus Kasihyu mengungkapkan bahwa salah satu tugas penting yang harus diemban para pengurus yakni mengumpulkan data alumni Unipah yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan Matafari, Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gereja Pentakosta di Indonesia terus bermitra dengan pemerintah guna membangun sumber daya manusia yang spiritual serta wujudkan visi dan misi pemerintah. Sekolah Alkitab Manokwari yang telah hadir 26 tahun di Manokwari telah banyak mencerdaskan sumber daya manusia dalam bidang spiritual pelayanan di tanah Papua dan pada tahun 2021 telah meluluskan 527 siswa-siswi. Semenjak kehadirannya, Sekolah Alkitab Manokwari GPDI telah bermitra dengan pemerintah baik Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa pada acara penamatan siswa-siswi Sekolah Alkitab Manokwari Rabu sore kemarin menyampaikan kemitraan antara pemerintah dan Sekolah Alkitab Manokwari dibuktikan dengan adanya bantuan fasilitas sarana prasarana oleh pemerintah. Sekolah Alkitab Manokwari GPDI yang telah bermitra dengan pemerintah sejak kehadirannya 26 tahun silam. Pemerintah juga tidak menutup mata kepada semua lembaga keagamaan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Kristen, sehingga telah memfasilitasi beberapa lembaga-lembaga pendidikan ini dengan gedung-gedung permanen berupa asrama. Sang Sekolah Tinggi Alkitab Manokwari juga mendapat sebuah asrama berlantai 3 dan juga pemerintah membantu biaya-biaya operasional. Inilah bentuk kepedulian pemerintah pada gereja-gereja. GPDI pun tidak lepas dari perhatian pemerintah Papua Barat. Sementara itu, Bupati Manokwari yang diwakili oleh staf ahli Bupati Manokwari bidang kemasyarakatan dan SDM dalam sambutannya menyampaikan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, yakni terwujudnya Kota Manokwari sebagai kota peradaban di tanah Papua yang religius, berbudaya, berdaya saing tinggi, mandiri dan sejahtera. Itu hanya bisa diwujudkan sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua MD tadi.
Artinya sumber daya manusia para penginjil itu harus diciptakan seperti ini. Karena di Kabupaten Manokwari yang punya sekolah Alkitab malam hanya GPDI, yang lain-lain belum. Padahal sumber daya manusia ini akan dididik, didoktrin sesuai dengan dogma seperti yang Pak Ketua Majelis Daerah sampaikan. Sehingga kami Kabupaten Manokwari hampir sama seperti Pak Gubernur, 10% dari APBD untuk unsur keagamaan, untuk menunjang supaya terwujudnya Manokwari sebagai pusat peradaban yang religius, berbudaya dan berdaya saing, mandiri dan sejahtera. Untuk itu diharapkan 75 siswa-siswi Sekolah Alkitab Manokwari yang telah ditamatkan agar ada yang ditempatkan di Kabupaten Manokwari guna visi misi Pemda di Manokwari dapat terwujud. Terima kasih juga diucapkan kepada GPDI yang telah membangun sumber daya manusia yang religius. Dan kepada 75 siswa yang telah ditamatkan, Sembiring berpesan, dalam dunia pelayanan nantinya melayani bukan hanya menjadikan umat saja, tetapi sebagai pribadi yang diutus harus mengajarkan kepada umat untuk melakukan apa yang difirmankan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, penamatan 75 siswa-siswi Sekolah Alkitab Manokwari dilakukan dalam ibadah dengan mengusung tema Ikutlah Aku Jadi Penjala Jiwa. Di bawah sorotan tema Mari Ikutlah Aku Jadi Penjala Jiwa, ini merupakan ibadah dalam rangka penamatan siswa-siswi angkatan ke-24 tahun ajaran 2021 Sekolah Alkitab Manokwari berjalan dengan sukacita dan hikmah. Ibadah dipimpin oleh Evangelis Febelina Wondiwoy Indo dalam refleksi firman Tuhan pada Matius 4 ayatnya yang ke-19 yang mengisahkan Yesus memanggil muridnya untuk menjadi penjala jiwa. Ini telah dibuktikan dengan 75 siswa Sekolah Alkitab yang siap untuk memberitakan firman Tuhan. Kata kunci yang pertama, mari ikutlah aku, yang diambil dari Matius pasal 4 ayat ke-19. Amin. Bapak Ibu berkata oleh Tuhan. Ya, dan kata mari ini sudah digenapi oleh 75 siswa-siswi yang sudah melewati proses selama 1 tahun 8 bulan. Amin. Mereka menerima satu ajakan kata mari, bukan satu paksaan. Amin. Bapak Ibu berkata oleh Tuhan. Haleluya. Iya. Kata mari, ikutlah aku. Komitmen kita bukan karena Bapak Ibu mau menjadi penjala manusia, karena keturunan keluarga, tapi karena memang satu panggilan. Lebih lanjut dalam khotbahnya, Evangelis Febelina mengatakan, untuk menjadi pelayan Yesus harus meninggalkan semua cita-cita dan harapan demi sebuah panggilan. Meninggalkan semua harapan, meninggalkan semua cita-citanya untuk satu panggilan yang dia sendiri belum tahu. Apakah besok saya jadi hamba Tuhan, jemaat banyak atau tidak? Jemaat bisa bangun gereja atau tidak? Jemaat bisa kasih perpuluhan baik atau tidak? Halo. Kalau macam-macam begini ragu-ragu, ragu-ragu mundur. Amin. Amin. Karena bukan Anda yang proyek, Anda hanya pekerja yang punya proyek ini. Amin. Proyek keselamatan dan sudah dianggarkan dan sudah diselesaikan. Amin. Ya. Proyek Mahakarya untuk masuk ke dalam surga yang kekal, keselamatan yang kekal, kehidupan yang pasti. Oleh sebab itu, kepada 75 siswa-siswi yang telah siap untuk melakukan tri panggilan gereja, diharapkan untuk siap melakukan panggilan dengan taat dan setia. Penamatan 75 siswa-siswi Sekolah Alkitab Manokwari angkatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.